kemudian surat Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu musabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikuna fi ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Terjemahannya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhakamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lainnya mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Terjemahannya adalah, hanya Dia yang menurunkan kitab Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kau sampaikan dan jelaskan maksud pada seluruh umat manusia. Apa yang diturunkan itu terdiri atas dua kelompok, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yakni yang kandungannya sangat jelas, sehingga hampir-hampir tidak lagi dibutuhkan penjelasan tambahan untuknya. Apa yang tidak mengandung makna selain yang terlintas pertama kali dalam benak. Ayat-ayat muhkamat itulah pokok-pokok kitab suci Al-Quran, dan kelompok ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, yaitu mutasyabihat, yakni ayat-ayat mengandung beberapa artian samar artinya dan sulit dipahami kecuali setelah merujuk kepada yang muhkam, atau hanya Allah yang mengetahui maknanya. Nah, renungan yang dapat diambil adalah bahwa Al-Quran itu menurunkan hanya Allah SWT pada Nabi Muhammad, dan kita sebagai umat Islam harus mengamalkan dan membacanya sesuai yang ada dan diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus membaca Al-Quran dengan sepenuh hati dan niat yang benar-benar niat. Sekian dari saya, terima kasih. Renungan dari surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini mengajarkan beberapa hal penting, yaitu 1. Utamaan hikmah dalam perumpamaan. Allah mengajarkan bahwa Allah tidak merasa malu atau ragu untuk memberikan perumpamaan, meskipun berupa sesuatu yang kecil atau tidak terlihat penting seperti nyamuk. Perumpamaan-perumpamaan ini memiliki makna dan pelajaran yang dalam, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki iman dan hati yang bersih. 2. Fungsi perumpamaan. Perumpamaan yang diberikan Allah, meskipun bisa tampak sederhana, memiliki tujuan yang lebih besar untuk memberi petunjuk kepada orang yang beriman dan sekaligus untuk menguji keimanan seseorang. Orang yang beriman akan menerima perumpamaan tersebut dengan lapang dada dan memahami bahwa itu adalah hikmah dari Allah, sementara orang yang tidak beriman akan meragukan dan mempersalahkannya. 3. Pentingnya keikhlasan dalam menerima wahyu. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa orang-orang yang memiliki hati yang keras atau fasik akan tersesat oleh perumpamaan tersebut, karena mereka tidak membuka diri untuk memahami pesan Allah. Dalam hidup kita harus senantiasa menjaga keikhlasan dalam menerima wahyu dan petunjuk Allah. Yang keempat, Allah sebagai pemilik hikmah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik hikmah yang sempurna. Meski perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan bisa terlihat sederhana atau tidak penting bagi sebagian orang, sesungguhnya di dalamnya terkandung
banyak hikmah yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki keimanan dan pemahaman yang baik. Ayat ini mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana kita menerima dan memahami wahyu serta perumpamaan dari Allah. Apa kita bisa melihat kebesaran dan hikmah di balik sesuatu yang tampak kecil atau sederhana? Saya akan membaca surat Al-Baqarah ayat 26, Al-Baqarah ayat 260, dan Al-Imran ayat 7 serta menjelaskan menjelaskan tentang pembahasan ilmiah dan yang dapat direnungi dari ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyarfida masalam ba'udlatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضلل به كثيرا ويهدي به كثيرا wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran. Orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya, dan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Dan renungannya adalah Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dan macam-macam hidup baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh Kemudian yang dapat saya renungi adalah surat ini menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur tentang Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Ibrahim rabbihi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Itulah bacaan, terjemahan, dan renungan dari beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 26, Al-Baqarah ayat 260, dan Ali Imran ayat 7. Sekian pembawaan dari saya. Bila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.